Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 488. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskinnya. Melihat Selena seperti ini, Aditya merasa sangat lucu. Tidak tahu keberanian apa yang dia miliki untuk mengucapkan kata-kata ini. Apakah karena dia memiliki kepercayaan tahayul pada kekuatan Hendra? Meskipun Aditya tidak memiliki rasa takut sama sekali, dia dapat merasakan bahwa Hendra masih cukup kuat. Adapun 3 orang dengan gagang beliung. Sekilas Aditya dapat mengetahui bahwa ketiga orang ini berada pada level gangster di jalanan dan tidak perlu dikhawatirkan. Apakah kamu takut? Lalu segera berlutut di kaki Tuan Hendra dan mohon dia memaafkanmu. Haha. Dia terkekeh marah pada Aditya. Setelah mendengar perkataan Selena, Hendra pun tersenyum bangga. Bagaimanapun, Selena adalah seorang gadis muda dan cantik, dan Hendra merasa pujiannya sangat membantu. Ya, Tuan Aditya, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Berlututlah di kaki saya dan segera bertobat. Saya mungkin membiarkan Anda menyelamatkan hidup Anda. Hendra berbicara, menatap Aditya dengan jijik. Sebelum Aditya bisa mengatakan apapun, Selena berbicara dari belakang. Tuan Hendra, Anda tidak bisa begitu murah kepada Aditya. Dia melukai ayah dan pacar saya. Anda harus membalaskan dendam ini untuk saya. Haha, sabar, Nona Selena. Hendra tersenyum sinis. Tuan Aditya, saya dengar Anda adalah seorang pemuda yang sangat kaya, dan taman air di kota Manado adalah milik Anda, bukan? Hendra tertawa dan bertanya kepada Aditya. Aditya memandang Hendra. Aditya merasa tidak nyaman melihatnya dan sangat ingin menamparnya dengan keras. Namun, Aditya masih mendengus dingin. Dia ingin melihat apa yang akan direncanakan Hendra. Ya, taman air itu milikku. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Aditya bertanya pada Hendra dengan cahaya dingin berkedip di matanya yang dingin. Ini, hati Hendra bergetar, karena dia menemukan bahwa cahaya dingin yang berkedip di mata Aditya masih menakutkan. Berpikir bahwa adiknya juga dikalahkan oleh Aditya, Hendra perlahan-lahan membuang rasa jijiknya terhadap Aditya. Tuan Hendra, omong kosong apa yang Anda bicarakan dengan anak ini? Jadi bagaimana jika dia memiliki sumber daya keuangan? Di depan keluargamu, dia masih harus berlutut. Seorang pria berjas menjadi tidak sabar dan berteriak di belakang Hendra. Hendra berbalik dan menatap pria berjas itu, memberi isyarat agar dia tidak menimbulkan masalah. Pria berjas itu langsung tidak berani berkata apa-apa lagi, masih sangat takut dengan Hendra ini. Tuan Aditya, saya ingin berbicara dengan Anda. Selama Anda menyerahkan taman air itu kepada saya dengan harga murah, saya akan melepaskan Anda. Hendra tersenyum tanpa malu-malu dan berkata kepada Aditya tanpa tergesa-gesa. Baru pada saat itulah Aditya menyadari bahwa setelah sekian lama sibuk, Hendra memutuskan untuk mau merebut taman air. Taman air ini dibangun oleh Aditya dengan investasi 1 miliar, dan kondisi pengoperasian saat ini cukup baik. Semua orang mencari keuntungan. Mungkin Hendra melihat taman air itu cukup banyak peluang, jadi dia salah paham. Pikirkan ini. Aditya tersenyum dingin dan berkata kepada Hendra, katakan padaku, berapa harga yang ingin kamu beli untuk taman airku? Hendra sangat senang. Dia pikir Aditya sangat takut padanya. Haha, Tuan Aditya masih sangat sadar dengan keadaan saat ini. Ayo lakukan ini. Saya akan membayar 50 juta. Dan Anda akan menyerahkan taman air itu kepada saya. Apakah ada masalah? Hendra tersenyum tanpa malu-malu dan menatap langsung ke arah Aditya. Aditya hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah Hendra ini lebih bodoh lagi? Apakah kamu mengalami cedera otak atau terkena busur? Aditya tersenyum dingin dan menatap Hendra dan bertanya, apa yang dia maksud dengan ini? Hendra bertanya pada Selena karena dia sedikit bingung. Dia bilang ada yang salah dengan otakmu dan dia memarahimu.
Selena segera memanas-manasi Hendra. Brengsek, biar ku beritahu padamu Aditya. Aku sudah tahu bahwa kamu melukai saudaraku. Jika kamu menyetujui persyaratanku, aku hanya akan menghajarmu sekali. Tetapi aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, kamu dapat memikirkan konsekuensinya sendiri. Mata Hendra membelalak dan dia berteriak pada Aditya dengan marah. Aditya sudah mengetahui apa rencana orang ini. Dan dia terlalu malas untuk membuang waktu bersamanya saat ini. Hendra, aku menasihatimu untuk menjaga sikap. Jika tidak, keadaanmu akan lebih buruk dari saudaramu. Mengerti? Aditya berkata dengan dingin, lalu berbalik untuk pergi dari sini. Bagaimanapun, Aditya masih membenci pertempuran kecuali benar-benar diperlukan. Aditya tidak mau mengambil tindakan. Bagaimana bisa Hendra melepaskan Aditya begitu saja? Bahkan jika Selena tidak pergi ke perusahaan industri untuk menemukannya, dia akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Aditya. Dan hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Selena telah menipu Aditya untuk datang ke sini. Dan Aditya tidak membawa siapapun bersamanya. Berhenti, apakah kamu akan pergi? Hendra berteriak, lalu dia mengejar Aditya. Orang ini telah berlatih karate dan sangat ahli dalam hal itu. Dia mengangkat telapak tangannya dan hendak memukul bagian belakang kepala Aditya. Aditya merasakan angin di belakang kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan melakukan tendangan punggung yang indah. Ledakan. Hendra mendengus. Karena jaraknya terlalu dekat, dia bahkan tidak sempat bereaksi sebelum perutnya ditendang oleh Aditya. Setelah mundur beberapa langkah, Hendra memegangi perutnya dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun mengira Aditya cukup kuat, dia tidak pernah menyangka kekuatan Aditya akan begitu menakutkan. Tuan Hendra, apakah Anda baik-baik saja? Tiga pria berjas bergegas mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, ikutlah denganku dan tinggalkan Aditya di sini, kata Hendra dengan suara rendah dengan gigi terkatup. Ya, ketiga pria berjas itu setuju secara serempak. Mereka semua adalah bawahan Hendra dan penjaga keamanan perusahaan industri Taiso. Setelah Hendra memberi perintah, ketiga orang ini masih sangat aktif. Dan mereka semua ingin memberikan kontribusi yang besar di hadapan Hendra. Tapi hasilnya bisa dibayangkan. Begitu ketiga orang ini bergegas ke depan Aditya, mereka semua terjatuh. Bahkan tidak butuh waktu 5 detik. Ketiga pria berjas itu bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Aditya mengambil tindakan. Aditya, kamu sedang mencari mati. Hendra berteriak dengan gigi terkatup. Dan dia tiba-tiba melompat dan menendang wajah Aditya. Jurus karate ini masih sangat indah. Hendra sudah sering menggunakan jurus ini untuk mengalahkan lawan-lawannya di masa lalu. Namun kali ini, dia kurang beruntung. Karena dia menghadapi master seperti Aditya. Klik, betis Hendra patah saat dia masih di udara. Dia menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Aditya lah yang menendang betis Hendra. Melihat sampah ini masih berusaha untuk bangkit, Aditya menginjak dadanya. Bersambung.